You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me, manifest what I need, what I want, what I see. I could be anything, I attract all the things that I see. I believe I'll achieve as I breathe in. Dani Pedrosa ungkap teori Francesco Bagnaia sering kalah dari Marc Marquez. Dani Pedrosa menyoroti performa Francesco Bagnaia yang kesulitan memecah dominasi rekan setimnya Marc Marquez pada MotoGP Prancis 2025. Berada di tim sekelas Ducati tak menjadi bisa membuat Bagnaia dengan mudah menjalani kompetisi musim ini, terlebih dengan bertandem dengan Marc Marquez. Ya, kedatangan rider berjuluk Baby Alien tersebut telah membawa dinamika besar di tubuh Ducati dengan melibatkan Bagnaia juga. Label sebagai tim impian pun langsung dialamatkan kepada pabrikan Italia itu lantaran dua ridernya sama-sama berhasil menjadi juara dunia. Pada faktanya, Bagnaia yang merupakan senior di Ducati lebih sering gigit jari pada awal musim ini usai melihat Marquez tampil dominan. Dominasi peraih 8 gelar juara dunia itu sulit dihentikan termasuk ketika dia berhasil memenangi sesi sprint MotoGP Prancis 2025. Marquez cukup tangguh pada balapan selama 13 putaran itu dengan mengambil alih posisi terdepan dari tangan Fabio Quartararo, Monster Energy Yamaha. Hingga berakhirnya sprint MotoGP Prancis 2025, Marquez hanya mengalami 2 kali kegagalan dalam meraih kemenangan, yaitu pada balapan utama YP Americas dan YP Spanyol. Di sisi lain, Bagnaia justru menjadi pesakitan di mana dia harus menyudahi aksinya lebih dini setelah crash saat lomba memasuki putaran ketiga. Tak ayal, apa yang sedang dialami Bagnaia saat ini turut mengundang perhatian dari mantan pembalap MotoGP Dani Pedrosa untuk memberikan komentarnya. Little Spaniard tak sungkan mengutarakan teori dan analisisnya mengapa Bagnaia masih sering kalah dari Marquez pada MotoGP 2025 ini. Di mata Pedrosa, banyak pemikiran analitis yang telah menghambat kemampuan murid kebanggaan Valentino Rossi tersebut untuk berkembang. Bagnaia dianggap masih belum menyadari apa yang harus dia perbaiki untuk bisa menandingi dominasi Marquez sebagai rekan setimnya. Jika hal itu berhasil dilakukan oleh Bagnaia, Pedrosa percaya dia akan tampil kompetitif lagi seperti sebelumnya. Hingga saat ini, semua pemikiran analitis ini sedikit menghambat Bagnaia, kata Pedrosa, dilansir dari laman Motosan. Tetapi jika dia memahami apa yang harus dia lakukan dan bagaimana mengimbangi kekurangan yang dia rasakan tahun ini dalam mengendarai motornya, mungkin pada waktunya dia bisa kembali menjadi kompetitif seperti rekan setimnya, imbuhnya. Lebih lanjut, Pedrosa tak serta-merta menyebut Bagnaia pada musim ini lebih buruk dari musim sebelumnya, karena progres juga berhasil dia torehkan. Hal tersebut terbukti dari catatan waktu yang didapat Bagnaia ketika menjalani sesi praktis yang meningkat jika dibandingkan musim kemarin. Pedrosa merasa Bagnaia kini telah kehilangan sensasi terbaiknya saat berada di atas motor, dan hal itu telah menjadi salah satu penyebabnya sering kalah dari Marquez. Dalam tabel waktu sesi latihan pada hari sebelumnya, Bagnaia finish dengan waktu terbaik ketiga, ucap Pedrosa. Dia mencatatkan 1 menit 30,039 detik di mana itu lebih baik dari waktu musim 2024. Meskipun dia mengatakan dia melaju lebih cepat, tetapi dia tidak memiliki perasaan itu, kekuatan yang dia miliki tahun lalu, imbuhnya. Sementara itu, makin jauh dari Marc Marquez, masalah Francesco Bagnaia, saya cepat tapi tidak percaya diri. Pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, masih berkutat pada masalah kepercayaan diri setelah kecelakaan pada sprint race MotoGP Prancis 2025. Sesi sprint race Francesco Bagnaia di MotoGP Prancis hancur hanya dalam 2 putaran dari total 13 di sirkuit Bugatti, Le Mans, Prancis. Setelah menderita dengan ban depan pada sesi kualifikasi, firasat juara dunia 3 kali sebenarnya cukup baik untuk memulai sprint race. Dia juga sudah memiliki rencana untuk mengejar siapa saja di depannya begitu menuntaskan 1 putaran pertama. Beberapa titik tikungan sudah ditandainya, tetapi di awal putaran kedua, bencana datang. Bagnaia mengalami kecelakaan di tikungan 3 dan terseret cukup jauh sampai ke area runoff. Tidak ada yang bisa dia lakukan dalam kondisi tersebut selain menerima nasib bahwa dia gagal finish dan near point. Saya merasa sangat baik, saya cepat, saya pikir saya bisa menyalip Alex Marquez di tikungan 7, ujar Bagnaia dikutip Bola Sport dari Padekip. Namun di tikungan 3, saya kehilangan kendali bagian depan tanpa peringatan apapun. Ini membuat frustrasi.
Padahal saya merasa kami punya peluang untuk finish di posisi kedua, tandas murid Valentino Rossi itu. Setelah kembali ke pit dan data telemetri, Bagnaia makin yakin bahwa tidak ada yang aneh dari manuvernya. Saya masuk tikungan lebih lambat dari biasanya, dengan kemiringan lebih rendah 5 derajat, dan saya terjatuh, kata Bagnaia yang masih bingung. Soal strategi, saya tidak ada yang berubah, tetapi saya tidak memiliki cengkeraman sama sekali di bagian depan, tandas dia. Bagnaia jelas merasakan bahwa dia punya kecepatan dan tidak kalah soal skill. Namun ada masalah non-teknis yang lebih serius yang tampaknya menjadi penyebab mengapa dia masih inferior sepanjang musim ini, yaitu kepercayaan diri. Bagnaia merasa kehilangan feeling bagus dengan bagian depan motor, sesuatu yang membuatnya hampir tak terbendung dalam 3 tahun terakhir. Entah apa yang membuatnya begitu. Bagnaia masih belum menemukan solusi dan justru makin terjebak dalam krisis. Kehadiran Marc Marquez di sisi garasi tidak membantu. Marquez membuat rapor kedua pembalap Ducati jomplang. Dia merebut puncak klasemen dengan 151 poin setelah menang 9 kali dengan 6 diantaranya berkat catatan sapu bersih di sprint. Sementara itu Bagnaia baru menang 1 kali dan berada di tempat ketiga dengan 120 poin. Selisih mereka makin lebar dengan 31 poin. Tadi mungkin adalah balapan terbaik saya tahun ini dalam hal failing. Namun begitulah, itu berakhir di gravel, kata Bagnaia. Saya tahu saya kesulitan untuk mendorong diri saya sendiri musim ini. Saya cepat, tetapi saya tidak percaya diri, ucapnya mengakui. Kendati demikian, pembalap asal Chivasso, Italia, itu masih belum patah arang dan berusaha optimistis untuk balapan hari Minggu. Kita lihat apakah kami bisa menargetkan podium. Kami harus bertahan di 3 lap pertama dan terutama tikungan 3. Kecepatannya bagus, finish kedua mungkin saja, bahkan bisa saja lebih baik, tetapi kami harus bekerja keras sekarang, tegas Bagnaia. Sementara itu, Marc Marquez, Quartararo kencang di awal sprint race MotoGP Prancis. Rider Ducati, Marc Marquez, memuji pebalap Yamaha, Fabio Quartararo, di sprint race MotoGP Prancis 2025. El Diablo disebut kencang di awal-awal lap. Di sirkuit Le Mans, Prancis, Marc Marquez memetik kemenangan saat sprint race. Dia melahap 13 lap dengan catatan waktu 19 menit 49,022 detik. Pada awal balapan, Marc Marquez tak mampu mengejar Quartararo di posisi terdepan. Marc Marquez baru bisa menyalip Quartararo pada lap ke-6. Fabio super cepat di awal balapan. Dia benar-benar memacu kencang motornya dan saya berpikir bahwa saya tidak bisa mengimbanginya. Tapi kemudian dia melambat dan saya merasa lebih baik dan baik lagi, kata Marc Marquez di AS. Pada lap terakhir, saya mengendarai motor dengan baik, meski mungkin saya terlalu santai di putaran terakhir. Sebenarnya, saya merasa sangat bagus, tapi kita tunggu saja apakah saya bisa menyelesaikan pekerjaan besok, kata Marc Marquez menambahkan. Quartararo akhirnya finish keempat di sprint race MotoGP Prancis 2025. Podium sprint race MotoGP Prancis dilengkapi oleh Alex Marquez dan Fermin Aldeguer. Ducati kembali mendominasi podium di sprint race MotoGP 2025. Sementara itu, Marc Marquez, bukan kejutan Fermin Aldeguer naik podium di sprint race MotoGP Prancis 2025. Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, komentari pencapaian manis Fermin Aldeguer naik podium di sprint race MotoGP Prancis 2025. Menurutnya, hasil itu bukanlah kejutan. Marquez pun lempar pujian untuk Fermin Aldeguer. Aldeguer diketahui mendapat podium ketiga di sprint race MotoGP Prancis 2025. Balapan itu digelar di Bugatti Circuit, Le Mans. Aldeguer finish di belakang Marquez bersaudara. Podium pertama didapat oleh Marc Marquez, Ducati Lenovo, sedangkan posisi kedua ditempati oleh Alex Marquez, Gresini Ducati. Raihan ini menandakan podium ke-13 bagi Aldeguer. Pembalap berusia 20 tahun itu pun banjir pujian dari rekan senegara, bahkan dari seorang bintang Marc Marquez. Marquez mengatakan tidak terkejut dengan penampilan impresif Aldeguer di sprint race. The Baby Alien julukan Marc Marquez menilai, Aldeguer sudah menonjol sejak seri Amerika Serikat beberapa waktu lalu. Sejujurnya, tidak terlalu mengejutkan melihatnya di sini, kata Marquez dikutip dari Speedweek, Minggu, 11 Mei 2025. Karena dia, Fermin Aldeguer, sudah sangat cepat di fase akhir di AS dan telah menunjukkan berkali-kali bahwa dia telah mencapai level tinggi dalam waktu yang sangat singkat, sambungnya. Sementara itu, saat ini Aldeguer akan kembali tampil di balapan utama MotoGP Prancis 2025.
Ajang adu cepat itu akan berlangsung pada hari ini, Minggu, 11 Mei 2025, pukul 19 waktu Indonesia Barat.